Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali melalui pelayanan sapaan gembala. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian, saudaraku. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan kita itu diperoleh karena iman dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan secara hakikatnya memang keselamatan itu maksudnya adalah milik Tuhan. Dengan demikian dia berhak menentukan memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Saudara, di dalam pengertian ini itu didasarkan kepada pemahaman teologi yang dikatakan dengan istilah predestinasi. Hak istimewa yang Tuhan miliki secara mutlak. Inilah yang mendasarkan pemahaman daripada predestinasi. Dasarnya predestinasi adalah pengertiannya menekanan pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat, yang punya hak mutlak. Sehingga kita sebagai manusia ciptaannya harus tunduk secara mutlak terhadap Dia. Tuhan Maha Kuasa, tapi juga Tuhan Maha Kasih. Dia yang mempunyai segala-galanya, Dia ingin memberikan keselamatan kepada semua orang. Namun ia tentukan juga caranya. Caranya yaitu Alkitab katakan dengan bertobat. Pertobatan terhadap dosa. Dan percaya selanjutnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya. Karena itu kalau kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, sebenarnya hal itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Dari mana kita mendapatkan pengertian dan pengajaran yang demikian, saudara? Yang pertama jelas, yaitu adanya pemahaman Alkitab saja. Atau sola scriptura, hanya kitab suci saja. Ayat dari Roma 1, ayat 16 dan 17, ini sangat menggugah hati dari seorang hamba Allah yang bernama Martin Luther. Ayat ini yang menyatakan, menentukan kebenaran bahwa orang benar akan diselamatkan karena iman. Saudara-saudara, Efesus 2 ayat 8-9 tadi mengungkapkan, kalau manusia diselamatkan itu karena iman dan anugerah saja, bukan karena perbuatan. Bahkan kita diberikan hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, itu dikatakan karena iman dan anugerah. Sehingga dalam teologi reformasi itu dikenal dengan istilah bukan hanya sola scriptura, tapi sola fide, hanya iman, sola gratia, hanya anugerah. Saudara-saudara, ini mempunyai makna yang dalam, saudara-saudara. Karena itu, saudara, kita harus memahami bahwa di dalam hidup orang percaya, kehidupan ini sangat didasarkan oleh karena iman dan anugerah, bahkan firman Tuhan dalam kehidupan, termasuk kehidupan rohani kita ini. Sehingga baik kita maupun anak-anak kita dan kita sebagai keluarga besar, gereja Tuhan, sepatutnya dan selayaknya menaruh sedalam-dalamnya apresiasi ke dalam atau di dalam firman Tuhan. Apresiasi yang mendalam kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang mengajar, yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Yang menjadi nilai moralitas yang tertinggi.
Firman Tuhan ini yang memberikan rasa kita mempunyai satu kehidupan yang penuh damai, sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Sehingga kita boleh diajarkan untuk senantiasa hidup, percaya kepada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Bahkan kita memberikan satu penghargaan diri di hadapan Allah karena kita ciptaan Allah yang telah ditetapkan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Sehingga kita menghargai orang lain yang sesama kita juga diciptakan menurut rupa gambar Allah. Saudaraku, begitu indah bukan? Di tengah kesukaran sekalipun, di tengah badai hidup kita, Dia dikatakan menyertai kita. Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan Roh Kudus. Dan karena iman itulah seorang percaya mempunyai pengharapan yang hidup, bahkan boleh memiliki ketabahan, ketaatan, kesetiaan untuk mengikut Tuhan. Bahkan Alkitab mengajarkan agar kita hidup senantiasa sesuai dengan firman Tuhan, agar hidup kita ini bermanfaat, menjadi berkat bagi sesama, bahkan bagi keluarga, anak-anak kita, masa depan kita. Biarlah di hari reformasi ini kita peringati hari Tuhan yang sungguh-sungguh berharga, membawa kita semakin dekat percaya pada Tuhan. Maukah saudara sekalian, kiranya Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, saat ini kita akan lanjutkan mendengarkan lagu pujian yang akan dialunkan dari musik angklung Nafiri Sion. Silahkan mendengarkan. Dan sekaligus melalui siaran ini saya mengingatkan nanti hari Jumat sejalan dengan peringatan Hari Reformasi, ikutilah webinar yang sangat memberkati jam 7 malam, Jumat malam, melalui webinar. Linknya boleh saudara dapatkan di Warta Jemaat. Dan Tuhan menyertai memberkati. Pendeta tamu kita adalah Pendeta Yakub Trihandoko dari Surabaya di Indonesia. Dia sangat dipakai Tuhan di dalam dunia pelayanan apologetika dengan tema di masa pandemik. Marilah kita melihat dengan kacamata Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Ya, Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Shalom.